Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih bisa melakukan kegiatan perkuliahan dengan sistem online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat sehingga rekan-rekan mahasiswa tetap dapat mengerti, memahami dari penjelasan mata kuliah pada saat ini. Pertemuan ini kita akan bahas tentang MK Kewirausahaan, melanjutkan pertemuan sebelumnya yang membahas tentang karakteristik wirausaha atau karakteristik wirausahawan. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak hormati, tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan secara baik dan benar. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak hormati, ada beberapa karakteristik wirausaha, di antaranya adalah percaya diri. Percaya diri itu menjadi modal bagi seorang yang ingin melakukan kegiatan kewirausahaan. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang mentalnya turun, tingkat kepercayaan dirinya turun ketika dihadapkan dengan kenyataan di lapangan, sehingga upaya-upaya atau usaha yang dia lakukan untuk melakukan kegiatan usaha tersebut tidak berlanjut dengan alasan malu, dengan alasan tidak siap, sehingga itu dikatakan orang tersebut tidak memiliki kepercayaan diri. Komponen kepercayaan diri apa saja? Keteguhan, ketidaktergantungan, kemudian kepribadian yang mantap, dan optimis. Ketika tiga item tersebut dimiliki oleh seorang wirausahawan, maka dapat dipastikan dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang kedua, orientasi pekerja dan hasil. Orientasi pekerjaan dan hasil maksudnya segala upaya yang dia lakukan dengan tujuan menghasilkan, tidak untuk bermain-main, tidak untuk ala kadarnya, tetapi berhasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Komponennya apa saja? Kebutuhan atau haus akan prestasi. Ketika orang butuh dan haus akan prestasi, maka berbagai macam upaya dia lakukan selagi upaya-upaya tersebut tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang kedua, berorientasi laba atau hasil. Setiap orang yang usaha sudah pasti tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Tidak ada orang usaha tidak ingin mendapat keuntungan. Gotong royong, misal ke sosial. Tapi orang yang berusaha itu dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ada istilah
modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu menunjukkan apa? Bahwa orang yang mengeluarkan modal untuk usaha tujuannya ingin mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, tekun dan tabah. Tekun dan tabah artinya dia rajin. Tekun dilakukan secara kontinu, tidak musiman dan tidak kapokan, kontinu, terus menerus. Tekun, tabah, menerima resiko yang timbul ketika dia melakukan kegiatan usaha tersebut. Yang keempat, tekad, kerja keras dan motivasi. Sudah memiliki niatan yang tinggi. Kalau orang sudah memiliki niatan yang tinggi, maka tekad tersebut sudah tidak bisa dibendung lagi. Maka dia akan melakukan sebuah tindakan berupa apa? Kerja keras dan motivasi yang tinggi. Dan yang kelima adalah penuh inisiatif. Penuh inisiatif itu orangnya selalu ada jalan keluar yang dia temukan ketika menghadapi sebuah problema, ketika menghadapi sebuah kesulitan. Selalu saja dia memiliki inisiatif untuk bagaimana dia memecahkan masalah tersebut. Kemudian karakteristik kewirausahaan yang ketiga adalah siap menghadapi risiko. Di awal sudah Bapak jelaskan bahwa kewirausahaan itu kata kuncinya kreativitas dan inovasi. Dasarnya dari apa? Dari ide-ide yang ada di kita, kemudian dikreasikan di dalam tindakan dengan mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, dan mengorbankan finansial. Ketika di sana ada bahasa mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan finansial, itu menunjukkan bahwa dia sudah siap menghadapi sebuah resiko. Lantas komponennya apa saja yang siap menghadapi resiko tersebut? Pertama, mampu mengambil resiko. Contoh mampu mengambil resiko, dia sudah mengambil jenis usaha yang dia pilih. Ketika dia sudah mengambil jenis usaha yang dia pilih, dia sudah secara langsung dia sudah mengambil resiko. Karena setiap pilihan yang diambil itu sudah pasti mengandung resiko. Yang kedua, suka pada tantangan. Karena di kewirausahaan itu kompetitornya banyak, pesaingnya banyak. Itu menunjukkan bahwa di luar sana tantangannya sangat banyak. Rekan-rekan bisa lihat sendiri ketika rekan-rekan berjalan di sepanjang jalan di mana kita lewat, di depan kampus, atau rekan-rekan lihat di sekitaran alun-alun atau di sekitar stadion atau di jalan raya Serang kota, bisa lihat dengan penjual yang sama dan jumlahnya tidak sedikit. Silakan dianalisis sendiri. Tukang nasi goreng ada berapa? Sama-sama penjual nasi goreng. Tukang pecel lele ada berapa, warteg ada berapa, nasi padang ada berapa, tukang bakso ada berapa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan banyaknya kompetitor di luar sana. Kalau kita tidak siap menghadapi tantangan itu, maka kita akan kalah sebelum berperang. Tapi kalau sudah siap, maka sudah dipastikan Anda akan mampu bersaing dengan mereka, sekalipun ada tahapan-tahapan.
Yang keempat, dari karakteristik wirausahawan apa? Kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik itu dia mampu menjadi contoh. Dia bisa diteladani, bisa ditiru, dan bisa mengendalikan kewirausahaan yang dia pimpin, sekecil apapun bentuk wirausahanya. Kemudian komponennya apa saja? Sudah pasti dia mampu memimpin. Yang kedua, dapat bergaul dengan orang lain. Tidak egois, tidak sombong, tapi sifatnya supel. Kenapa harus begitu? Karena dia nantinya akan melayani, memberikan pelayanan terbaik kepada customernya. Bisa dibayangkan kalau dia tidak mampu bergaul, kita tidak akan dikenal oleh orang lain. Dan yang ketiga, menanggapi saran dan kritik. Ini yang kadang-kadang banyak di kita yang anti kritik. Padahal itu merupakan apa? Itu merupakan motivasi. Itu merupakan koreksi. Dan itu merupakan sebuah penilaian yang diberikan oleh orang lain kepada kita ketika kita melakukan kegiatan kewirausahaan. Kritik-kritik itu akan muncul, dan jadikan itu sebagai pembelajaran bagi kita. Karena dengan adanya kritik tersebut, kita akan dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Justru sebaliknya, kalau tidak ada kritik, kita seolah-olah tidak ada yang menilai kita, sehingga kita tidak tahu kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana. Tapi kalau kita mampu dikritik atau bisa dikritik oleh orang lain, maka kita akan dapat melihat, oh ternyata masih kurang di sini, oh lebihnya di sini, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat kita evaluasi, kemudian kita perbaiki untuk meningkatkan yang lebih baik lagi. Yang kelima, karakteristik wirausahawan apa? Keorisinilan. Ya, keorisinilan ini menunjukkan bahwa suatu produk yang kita jual itu menunjukkan ada nilai keaslian dari produk tersebut. Komponennya apa? Inovasi. Apa inovasi tersebut? Pembaharuan. Kalau produk bentuknya modifikasi, kalau produk yang belum ada, kita menciptakan jenis produk yang baru. Karena tingkat persaingan sangat tinggi, kalau produknya akan sama dengan produk orang lain, tidak ada nilai pembeda, maka dapat dipastikan persaingan tersebut kita akan dikalahkan oleh orang lain kalau kita masih baru. Tapi kalau kita menciptakan inovasi-inovasi, maka orang akan melihat nilai lebih dari inovasi yang kita ciptakan tersebut, yang menunjukkan ada daya kreativitas yang kita miliki. Yang kedua, kreatif, tidak monoton, selalu ada alternatif-alternatif yang dia ciptakan untuk membuat si pelanggan tersebut tetap tertarik terhadap apa yang kita lakukan atau tertarik terhadap produk yang kita jual. Kemudian fleksibel, jadi harus dinamis, ya, tidak kaku, harus fleksibel, dan banyak sumber. Kemudian serba bisa. Serba bisa artinya bukan istilah orang sini bebisaan,
serba bisa itu ada dasarnya, belajar. Pakai metodenya metode ATM. Ya. Amati, tiru, modifikasi. Pertama kita amati dulu. Kalau kita sudah mengamati, oh yakin kita bisa, tiru. Agar tidak sama persis dengan apa yang kita amati kemudian kita tiru, maka modifikasilah. Jangan sama persis. Kemudian mengetahui banyak artinya dia pengalamannya banyak. Ada yang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Yang keenam, karakteristik kewirausahaan yaitu orientasi ke masa depan. Kalau kita orientasi ke masa depan, berarti ada harapan besar yang akan kita gapai dengan cara apa? Pandangan ke depan dan perseptif. Gak mungkin kita merencanakan tapi untuk yang sudah berlalu. Kemudian apa? Kreativitas. Ada gagasan baru yang timbul bagi wirausahawan yang ingin sukses. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak hormati, itu tadi karakteristik kewirausahaan. Kemudian kita akan bahas tentang penentuan potensi kewirausahaan. Potensi itu segala hal yang mungkin timbul. Satu, mengembangkan ide. Kadang kita banyak ide, tapi ide tersebut terpendam saja, tidak dikembangkan. Maka ide yang timbul dikembangkan. Yang kedua, menangkap produk atau jasa yang paling dibutuhkan orang. Yang kedua ini kita lebih kepada pasar sasaran. Menganalisis kebutuhan di pasar dengan melakukan STP tadi. Ya, ada segmentasi, ada targeting, ada positioning. Kalau kita sudah menganalisis kebutuhan pasar, maka kita akan tahu di pasar itu butuhnya apa, maka kita produknya apa yang kita jual. Yang ketiga, memahami potensi diri. Kita bisa melihat kita itu potensinya apa, ngukur. Kalau kita sudah melihat potensi diri, ngukur diri, maka lakukan apa yang dapat kita lakukan. Batasan kemampuan kita sampai di mana. Jangan melakukan hal yang besar tapi kita tidak mampu. Kalau kita mampunya lakukan yang kecil dulu. Maka langkah berikutnya baru kita melakukan tindakan ke yang lebih besar dulu. Ibarat meniti anak tangga, hierarki. Ya. Tahapannya dari bawah dulu. Tidak ujug-ujug kita langsung ada di atas. Kemudian yang keempat, memahami kondisi ekonomi. Kita lihat dulu sekarang perkembangan ekonomi di kita seperti apa. Gonjang-ganjing tentang ekonomi. Kita lihat analisis pasarnya seperti apa. Kemudian yang kelima, memiliki akses wirausaha. Ini juga penting. Kenapa dianggap penting? Seorang wirausaha jika tidak memiliki akses kewirausahaan, apa yang akan terjadi? Dia tidak dikenal, produk tidak laku dijual, karena tidak memiliki akses wirausahanya. Oleh karenanya, seorang wirausahaan harus memiliki akses atau jaringan-jaringan yang sangat luas. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jika seorang wirausahawan tidak bisa berkomunikasi dengan baik, jangan harapkan pelanggan akan
mendekat ke kita. Berkomunikasi yang baik dalam arti kita pandai berbicara, pandai melobi, pandai bergaul, memiliki simpati agar orang-orang tersebut tertarik terhadap kita. Tentu dengan komunikasi yang tidak menyinggung orang lain. Kalau bahasa pasarnya, dia mampu mempromosikan diri. Kalau mampu mempromosikan diri sama dengan dia beriklan, pakai bahasa-bahasa yang komunikasi yang baik. Itu penentu potensi kewirausahaan. Kemudian ada model proses kewirausahaan. Ada 4 poin. Pertama, proses inovasi, proses pemicu, proses pelaksanaan, dan proses pertumbuhan. Proses inovasi apa saja? Faktor pendorong inovasi: keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko. Faktor pendidikan, faktor pengalaman, adanya peluang, ada pengalaman, ada kreativitas. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak hormati, berikutnya adalah proses pemicu, faktor pemicu pemelaksanaan bisnis. Biasanya kalau orang tidak dipicu, ya, dia tidak akan melakukan tindakan. Di sini poin-poinnya tidak puas terhadap pekerjaan yang sekarang. Ketika orang sudah merasa tidak puas, maka di situ ada pemicu untuk bagaimana dia bisa meningkat atau melakukan tindakan berikutnya agar mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi. Kemudian faktor picu lainnya adalah adanya PHK. Tidak ada pekerjaan. Orang bekerja di PHK, otomatis dia berhenti bekerja, tidak mendapatkan gaji. Sementara kebutuhan ekonomi harus tetap terpenuhi. Orang bekerja dengan orang tidak bekerja, tapi makan harus tetap berjalan. Di situ faktor pemicu. Dengan adanya PHK tersebut, orang akan mengembangkan ide, berpikir kreatif untuk mengembangkan usaha atau melakukan kegiatan usaha. Kemudian ada dorongan karena faktor usia. Faktor usia ini memungkinkan seseorang akan menjadi pemicu untuk melakukan kegiatan wirausaha. Contohnya kenapa? Karena dia sudah, kalau bekerja, usia sudah tinggi atau sudah tua, bekerja tidak mungkin. Jalan satu-satunya adalah berwirausaha. Kemudian komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. Kalau berusaha jangan setengah-setengah, harus tanamkan komitmen yang tinggi. Adanya persaingan dalam dunia kehidupan, itu sudah pasti. Adanya sumber yang bisa dimanfaatkan, itu bisa dijadikan sebagai modal. Misalkan tabungan, itu bisa dimanfaatkan sebagai modal. Yang tak kalah pentingnya, mengikuti latihan bisnis. Seseorang kalau tidak belajar pasti tidak akan bisa. Oleh karenanya ada trik bagaimana itu menjadi pemicu. Ikut pelatihan bisnis. Kalau sekarang banyak kegiatan-kegiatan workshop atau pelatihan kewirausahaan. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah dalam kemudahan lokasi dan kredit. Kembali lagi, seorang yang berwirausaha itu harus ada modal. Ketika pemerintah memberikan alokasi berupa kredit, itu pun menjadi tawaran jika kita mau. Yang berkaitan dengan lokasi, ini mungkin bisa kita abaikan. Sekarang banyak orang yang melakukan kegiatan wirausaha tanpa harus memiliki lahan. Dengan dia menggunakan gerobak dorong yang sifatnya mobile, dia bisa berjualan di mana saja, lokasi sesuai keinginan dia. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak hormati, dari penjelasan tadi
berkaitan dengan karakteristik dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di materi yang Bapak kirim yang sudah diterima oleh rekan-rekan. Untuk penjelasan materi tentang karakteristik kewirausahaan mungkin Bapak anggap cukup. Dimohon untuk kepada seluruh mahasiswa untuk memberikan tanggapan, catatan-catatan kecil atau berupa resume-resume. Ini menunjukkan bahwa Bapak akan melihat Anda itu aktif atau tidak di dalam proses pembelajaran daring ini. Karena kehadiran itu akan dilihat dari situ. Makanya nanti ketika masuk, catatan-catatan itu diberikan ke Bapak untuk menunjukkan bahwa Anda ikut aktif mengikuti materi perkuliahan dengan sistem online ini. Demikian yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.